belum berhasil sampai tahap ini. Tapi kita yakin percaya, mimpi kita masih ada di tahun-tahun berikutnya. Tegakkan kepala kalian. Memang kami kecewa, tapi harus tetap kita semua semangat. PSSI secara resmi melepas Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia. Tidak hanya Patrick Kluivert, PSSI juga tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan tim kepelatihan dari Belanda. Keputusan itu diambil PSSI setelah timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Langkah tim Merah Putih terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dan Patrick Kluivert sama-sama sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kontrak pelatih berusia 29 tahun itu awalnya masih sampai 2027. Beberapa pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg, juga dipecat PSSI. PSSI sepertinya mendengar desakan keras dari supporter timnas Indonesia yang meminta Patrick Kluivert angkat kaki. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination, tulis PSSI. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun, sambungnya. Kursi pelatih timnas Indonesia usai ditinggalkan Patrick Kluivert dipastikan kosong. Termasuk juga pelatih timnas U23 Indonesia yang sebelumnya dipegang Gerald van den Burg dan pelatih timnas U20 Indonesia, Frank van Kempen. Penghentian kerja sama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23, maupun U20, tulis PSSI. PSSI mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan Patrick Kluivert. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional, tutup PSSI. Kegagalan Patrick dan timnya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi alasan utama. Selain itu, tidak ada permintaan maaf dan aksinya yang menolak menuju tribun supporter setelah laga melawan Irak semakin memanaskan suasana. Kondisi ini membuat dia sudah tidak memiliki tempat dan dukungan dari supporter. Kontrak yang seharusnya berakhir pada tahun 2027 akhirnya lebih cepat untuk diakhiri. Meski tak bisa bermain di Piala Dunia 2026, skuad Garuda dihadapkan pada agenda penting. Terdekat ada FIFA Matchday bulan November, Piala AFF 2026 dan akhirnya Piala Asia 2027. Penunjukan pelatih yang tepat dan memiliki kapasitas akan jadi tugas PSSI saat ini. Berikut rekomendasi pelatih timnas Indonesia yang memiliki pengalaman di Asia. 1. Jesus Casas. Nama pertama yang bisa menggantikan Kluivert adalah Jesus Casas. Casas pelatih asal Spanyol yang sudah mengenal kultur sepak bola Asia, setelah dirinya pernah melatih timnas Irak selama hampir 3 tahun, mulai November 2022 sampai Maret 2025. Bersama Singa Mesopotamia, Casas memimpin tim dalam 33 pertandingan dengan catatan 20 kemenangan, 4 seri, dan 9 kekalahan. Transfermarkt mencatat, rata-rata poin per pertandingannya adalah 1,94 poin. Di bawah kendalinya, Irak mencetak 75 gol dan kebobolan 51 gol. Ia mempersembahkan 1 trofi, yaitu Piala Teluk 2022-2023. Casas yang kini berusia 51 tahun adalah pelatih berpengalaman di Eropa. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi pelatih kepala, ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Spanyol di 3 era, yaitu Luis Enrique, 31 laga, Roberto Moreno, 10 laga, dan Luis de la Fuente, 1 laga. Sebelum bersama timnas Spanyol, Casas menjadi bagian keberhasilan FC Barcelona di bawah asuhan Luis Enrique meraih 9 trofi bergengsi, termasuk treble winner musim 2014-2015. Kala itu, ia berperan sebagai match analis. 2. Sreko Katanek. Pelatih asal Slovenia ini menjadi pelatih kedua yang bisa menggantikan Kluivert.
Seperti Casas, Sreko Katanek juga mengenal sepak bola Asia. Sebelum menganggur, pelatih 62 tahun ini adalah nahoda tim Uzbekistan selama hampir 4 tahun mulai 12 Agustus 2021 sampai 22 Januari 2025. Bersama Uzbekistan, ia mencatatkan 26 kemenangan, 8 seri, dan 8 kekalahan dari 42 pertandingan. Statistik ini membuat Uzbekistan meraih 2,05 poin dalam rata-rata poin yang didapatkannya per pertandingan. Katanek, sebelum ke Uzbekistan, juga pernah menjadi pelatih Irak pada September 2018 sampai Juni 2021. Bersama mereka, Irak dibawanya meraih 20 kemenangan, 11 imbang, dan 6 kekalahan dalam 27 pertandingan. 3. Osmar Loss. Osmar Loss langsung membawa Buriram United tampil gemilang dalam tahun pertama era kepelatihannya. Didatangkan pada Juni 2024, pelatih asal Brasil ini langsung membawa raksasa Thailand itu merajai sepak bola domestik dengan torehan 3 trofi langsung, yaitu Liga Thailand, Piala FA Thailand, dan Piala Liga Thailand. Selain 3 trofi domestik itu, Loss juga membawa Buriram menjadi juara ASEAN Club Championship. Loss hanya menjalani masa kepelatihan singkat di Buriram, namun dalam waktu singkat itu ia bisa membawa timnya berjaya. Hal inilah yang membuatnya juga dinilai cocok menjadi pelatih baru timnas Indonesia, meski dia belum mempunyai catatan melatih sebuah tim nasional. Selama Juni 2024 sampai Oktober 2025, Loss membuat Buriram meraih rata-rata poin 2,34 poin per pertandingan. Angka ini lahir setelah dalam 72 laga, Buriram meraih 49 kemenangan, 14 seri, dan 9 kekalahan. Dari 72 laga itu, Buriram tampil sangat produktif karena mampu mencetak 183 gol dan kebobolan 66 gol. Selain menaklukkan sepak bola Thailand, Loss juga pernah berjaya di sepak bola Iran, dengan meraih 3 trofi bersama Persepolis FC, termasuk 2 gelar Liga musim 2022, 2023, dan 2023-2024. Loss juga menjadi pelatih yang pernah melatih 2 pemain timnas Indonesia saat ini. Kedua pemain ini adalah Shane Patinama dan Sandy Walsh, yang dilatihnya sewaktu di Buriram. 4. Bernardo Tavares. Pelatih keempat adalah mantan pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal ini sebenarnya mempunyai rata-rata poin yang didapatkan lebih rendah daripada 3 pelatih sebelumnya. Namun, kemampuannya membuat PSM tetap tampil konsisten di tengah keterbatasan masalah finansial, membuatnya dinilai cocok melatih timnas Indonesia. Tavares melatih Juku Eja selama lebih dari 3 tahun, yaitu mulai April 2022 sampai Oktober 2025. Selama itu, ia memimpin tim sebanyak 129 pertandingan di semua kompetisi, dengan rata-rata poin yang didapatkannya adalah 1,62 poin. PSM dibawanya meraih 55 kemenangan, 40 imbang, dan 30 kalah, serta mencetak 191 gol dan kebobolan 136 gol. Di bawah kendali kepelatihannya, Tavares membawa PSM juara Liga Indonesia musim 2022-2023, setelah 23 tahun. Ketika itu, PSM meraih 21 kemenangan dari 34 laga, meraih 75 poin puncak klasemen dan unggul 9 poin dari Persija Jakarta di peringkat kedua. Selain juara Liga Indonesia, Tavares juga membuat tim ini menjadi finalis Piala AFC Zona ASEAN 2022-2023, dan semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025. 5. Jean-Paul van Gastel. Nama terakhir yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia adalah Jean-Paul van Gastel. Tak seperti 4 nama di atas, Van Gastel menjadi satu-satunya pelatih di daftar ini yang masih punya kontrak, yaitu menjadi pelatih PSIM Yogyakarta. Van Gastel menjadi opsi paling masuk akal jika nantinya PSSI masih menginginkan pelatih asal Belanda untuk menangani tim Garuda, setelah pelatih kelahiran Breda ini membawa Laskar Mataram tampil solid di tahun pertama mereka bermain kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah absen 18 tahun. Di musim ini, dengan skuad yang tak mewah, Van Gastel mampu membawa PSIM menghuni peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan torehan 12 poin, yang diraih dari 3 kemenangan, 3 seri, dan 1 kekalahan. Rata-rata poin per pertandingan yang diraih PSIM adalah 1,71 poin. Tak hanya penampilannya di kasta teratas sepak bola Indonesia, Van Gastel sebelumnya juga dikenal sebagai pelatih berkualitas. Pelatih 53 tahun ini menjadi bagian penting Feyenoord Rotterdam meraih 1 trofi Liga Belanda, 2 Piala Belanda, dan 2 kali Piala Super Belanda. Kala itu, ia menjadi asisten pelatih dari Giovanni van Bronckhorst yang memimpin 176 pertandingan. Saat Van Bronckhorst pindah ke Turki untuk melatih Beşiktaş, Van Gastel juga masih turut serta sebagai asisten. Ketika itu, walau hanya dalam waktu singkat,
Van Bronckhorst dan Van Gastel mempersembahkan satu trofi Piala Super Turki untuk Beşiktaş.